pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai rod. Rod secara bahasa itu berarti kembali atau sinonim dari kembali, bisa juga berpaling atau kata kerjanya memalingkan. Sedangkan dari segi istilah ini kebalikan dari awal tadi. Singkat saja, jumlah bagian yang diterima ahli waris, jumlah bagian yang diterima ahli waris, kalau ini lebih besar, nah di sini lebih kecil daripada asal masalah. Jadi bila di sini 27 ini bagian yang diterima ahli waris 27, kemudian asal masalah 24, jumlah bagiannya lebih besar daripada asal masalah. Jika dalam rad berarti kebalikannya, yaitu misalnya saja di sini sama seperti ini 24 per 20 misalkan, maka di sini lebih kecil daripada asal masalah. Nah, kemudian tapi rod ini juga ada beberapa syaratnya, tidak semerta-merta bisa langsung menjadi rod. Syarat menjadi rod yaitu syarat yang pertama, tidak ada asobah atau ahli waris yang menerima asobah, tidak ada. Ini juga tidak, syaratnya tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Tadi bapak menerima asobah, tapi bapak tadi adalah 1/6 tambah asobah. Kalau masih ada juga sisanya baru dapat asobah. Kalau tidak ada berarti tidak. Kemudian yang berikutnya ada ashabul furud. Itu ada ashabul furud atau ahli waris yang memiliki bagian-bagian setengah, 1/4, 1/6 dan lain sebagainya. Kemudian ada sisa harta. Jadi dalam rad ini kebalikan dari awal tadi. Jika awal tadi hartanya berkurang setelah dihitung-hitung, sementara rad ini hartanya berlebih, terlalu banyak, setelah dibagi-bagi tapi masih ada juga sisa hartanya, maka cara membagi harta warisan ini harus diratkan. Nah, ini syarat-syarat rad. Kemudian ada tidak seluruh ahli waris dapat menerima rad. Nih, ahli waris yang berhak menerima rad yang pertama ada anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan kandung, ini ahli waris yang berhak menerima rad. Kemudian ada saudara perempuan seayah, kemudian ada saudara perempuan seibu, ada juga ibu kandung,
kemudian ada lagi nenek sahih. Nenek sahih ini maksudnya ibu dari bapak atau dari ayah, kemudian saudara laki-laki seibu. Seibu inilah ahli waris yang boleh menerima rat. Baiklah, yang berikutnya saya akan, supaya lebih paham lagi, saya akan berikan latihan dari, saya contohkan berupa latihan dari sebuah soal. Misalnya saja, ada seorang suami yang meninggal, apabila tadi istri, sekarang kita contohkan suaminya yang meninggal. Suami meninggal, ahli warisnya ada istri, kemudian meninggalkan anak perempuan juga, anak perempuan sebanyak 3 orang, ya anak perempuannya 4 juga lah. Seperti tadi anak perempuannya 4 juga. Nah, kemudian masih memiliki, si mayit tadi masih memiliki ibu, ayahnya sudah tidak ada, sudah wafat. Jadi ahli warisnya hanya ada ibu, kemudian istri, dan 4 orang anak perempuan. Nah, kita akan hitung, misalnya saja harta yang ditinggalkan adalah harta 24 miliar juga. Kita hitung terlebih dahulu dengan cara yang biasa. Sini ibu, ahli warisnya ibu, kemudian istri, kemudian anak perempuan 4 orang. Bikin bagiannya. Bagian ibu adalah 1/6. Bagian istri memiliki anak, berarti 1/8. Anak perempuan lebih dari 1, berarti 2/3. Kemudian berikutnya kita cari asal masalahnya. Asal masalahnya berarti berapa yang sama-sama dapat dibagi habis. Kalau 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 8 tidak bisa, 12 bagi 3 bisa, berarti angka 12 tidak bisa menjadi asal masalah. Jadi asal masalahnya 24. Asal masalahnya 24. Oke, langsung saja kita bikin per 24 24 dibagi 6 dikali 1 dengan 4, kemudian 24 dikali 8 dibagi 8 kali 1 sama dengan 3, kemudian 24 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 8. Tinggal kita hitung 24 dengan 24 miliar. 24 ini 24 miliar sama dengan berapa bagian ibu? 24 kali 4 dibagi 24 sama dengan 4. 20 bagi 24 habis, bagi 24 tinggal 4, dan 24
24 habis, berarti tinggal 3, 24 bagi 24 habis, berarti tinggal 8. Ini apabila kita menghitung dengan cara yang biasa. Kita bisa juga hitung langsung, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu hartanya ini. 4 ditambah 3, 7 tambah 8 berarti 15. Harta yang telah dibagi adalah 15 miliar. Sementara tidak ada ahli waris yang berhak menerima asobah, maka berarti hartanya masih lebih dari 24 miliar dikurang 15, berarti hartanya berlebih sebanyak 9 miliar yang belum dibagi, sementara penerima asobah tidak ada. Seperti itu caranya harus kita ratkan. Bagaimana cara meratkannya? Meratkannya hampir sama dengan cara mengaulkan tadi. Kita hitung terlebih dahulu bagian-bagian ahli waris ini 4, ya. Oh, tidak, salah, mohon maaf. Kita harus lihat terlebih dahulu ahli waris yang boleh menerima bagian rad. Apakah nih, misalnya ini tadi ada penerima rad anak perempuan, cucu perempuan, ibu kandung, dan lain sebagainya. Kita pelajari terlebih dahulu ibu. Apakah ibu boleh menerima rad? Ya, ibu kandung boleh menerima rad. Sini ibu kandung. Kemudian istri tidak termasuk dari bagian penerima rad, berarti istri tidak boleh menerima rad. Kemudian anak perempuan kandung, ini anak perempuan, nah bagian paling atas, berarti anak perempuan boleh menerima rad. Caranya harta ini harus dibagikan kepada istri terlebih dahulu, baru kemudian nanti diratkan. Kita hitung bagian istri terlebih dahulu. Ini cara meratkannya. Tapi kalau semua penerima rad, maka langsung saja istri bagiannya adalah 1/8. Karena hanya sendiri saja, tidak ada bersama dengan yang lain, maka tidak perlu mencari asal masalahnya. Asal masalahnya sudah ketemu di sini, 8. Tidak perlu menyamakan asal masalahnya. Maka langsung saja 1/8 dari 24 miliar sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya, 3 miliar. Kita tinggal hitung saja. Jadi hartanya 24. Nih, harta tadi 24 dikurangi 3. Nih, 24 miliar dikurang 3. Berarti sebanyak 21 miliar. Nah, harta yang 21 miliar inilah yang akan kita ratkan, karena istri tidak menerima rad, maka kita hitung terlebih dahulu bagian istri. Kemudian kita lihat bagian ibu. Kemudian anak perempuan sebanyak 4 kali. Ibu bagiannya 1/6. Anak bagiannya 2/3. Sini masih ada perbedaan jumlah penyebutnya. Itu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 6 sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 6. Kemudian 1/6 terlebih dahulu. 1/6 kalau di sini menjadi
6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 4/6. Nah, kita ratkan. Bagaimana cara mencari ratnya, mengurangkannya. Jadi pembaginya ini kita kurangkan. Bila kita hitung dengan cara ini juga, maka nanti harta akan berlebih. Itu kita cari, di sini kita bikin 6, kemudian kita hitung bagian dari ahli waris. 1 ditambah 4, 5/6. Berarti kita samakan atau kita ratkan menjadi 5/5. 5 inilah yang dimaksud pengurangan. Jadi pembaginya yang sebelumnya dari 6 dikurangi menjadi 5. Apa tujuannya? Supaya harta tadi tidak ada yang tersisa lagi dan habis dibagi kepada seluruh ahli waris. Maka kita jadikan di sini lagi 1/5, kemudian menjadi 4/5 dikali 21. Harta yang sebelumnya telah dibagikan kepada istri. Istri tidak berhak menerima rat. Sama dengan di sini ibu berarti 4,2, anak perempuan berarti 16,8. Nah, ini 16,8. Ini kalau dijumlahkan berarti sama dengan 21. Kemudian nih 21 ditambah 3 berarti 24. Nah, berarti hartanya sudah habis dibagi dengan cara seperti ini. Nah, bagian anak perempuan lagi berapa? Anak perempuannya tadi 4 orang, ya berarti tinggal 21 dibagi 4. 21 ini dibagi 4 orang anak perempuan, berarti setiap anak perempuan memperoleh 4,2 miliar. Ini cara menghitung rat. Setelah ini akan saya contohkan bagaimana cara menghitung AU dan rat supaya langsung saja tanpa menghitung dengan cara biasa terlebih dahulu, karena dengan ini jalannya panjang. Nah, dihitung dengan cara biasa baru kita bisa mengetahui hartanya ini ternyata berlebih. Nah, ini kan contoh pemahaman bagaimana AU dan rat tadi terjadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dengan contoh yang sederhana ini. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai rat. Rat secara bahasa itu berarti berarti kembali atau sinonim dari kembali, bisa juga berpaling atau kata kerja lainnya memalingkan. Sedangkan dari segi istilah ini kebalikan dari awal tadi. Singkat saja, jumlah bagian yang diterima ahli waris, jumlah bagian yang diterima ahli waris. Kalau ini lebih besar, nah di sini lebih kecil daripada asal masalah. Jadi bila di sini 27 ini bagian yang diterima ahli waris 27, kemudian asal masalah 24, jumlah bagiannya lebih besar daripada asal masalah. Jika dalam rat berarti kebalikannya, yaitu misalnya saja di sini sama seperti ini 24/20 misalkan, maka di sini lebih kecil daripada asal masalah. Nah, kemudian tapi rat ini juga ada beberapa syaratnya, tidak semerta-merta bisa langsung menjadi rat. Syarat menjadi rat yaitu
Syarat yang pertama, tidak ada asobah. Tidak ada asobah atau ahli waris yang menerima asobah. Tidak ada. Ini juga tidak, syaratnya tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Tadi bapak menerima asobah, tapi bapak tadi adalah 1/6 tambah asobah. Kalau masih ada juga sisanya baru dapat asobah. Kalau tidak ada berarti tidak. Kemudian yang berikutnya ada ashabul furud. Itu ada ashabul furud atau ahli waris yang memiliki bagian-bagian setengah, 1/4, 1/6 dan lain sebagainya. Kemudian ada sisa harta. Jadi dalam harat ini kebalikan dari awal tadi. Jika awal tadi hartanya berkurang setelah dihitung-hitung, sementara harat ini hartanya berlebih, terlalu banyak. Setelah dibagi-bagi, ternyata masih ada juga sisa hartanya. Maka cara menghabiskan membagi harta warisan ini harus dieratkan. Nah, ini syarat-syarat harat. Kemudian ada tidak seluruh ahli waris dapat menerima harat. Nih, ahli waris yang berhak menerima harat. Yang pertama ada anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan kandung. Ini ahli waris yang berhak menerima harat. Kemudian ada saudara perempuan seayah. Kemudian ada saudara perempuan seibu. Ada juga ibu kandung. Ibu kandung. Kemudian ada lagi nenek sahih. Nenek sahih. Nenek sahih ini maksudnya ibu dari bapak atau dari ayah. Kemudian saudara laki-laki seibu. Seibu inilah ahli waris yang boleh menerima harat. Baiklah, yang berikutnya saya akan, supaya lebih paham lagi, saya akan berikan latihan dari, saya contohkan berupa latihan dari sebuah soal. Misalnya saja ada seorang suami yang meninggal, apabila tadi istri, sekarang kita contohkan suaminya yang meninggal. Suami meninggal, ahli warisnya ada istri, kemudian meninggalkan anak perempuan juga. Anak perempuan sebanyak 3 orang ya. Anak perempuannya 4 juga lah. Seperti tadi. Anak perempuannya 4 juga. Nah, kemudian masih memiliki
si mayit tadi masih memiliki ibu, ayahnya sudah tidak ada, sudah wafat. Jadi ahli warisnya hanya ada ibu, kemudian istri, dan 4 orang anak perempuan. Nah, kita akan hitung misalnya saja harta yang ditinggalkan adalah harta 24 miliar juga. Kita hitung terlebih dahulu dengan cara yang biasa. Sini ibu, ahli warisnya ibu, kemudian istri, kemudian anak perempuan 4 orang. Bikin bagiannya. Bagian ibu adalah 1/6. Bagian istri memiliki anak, berarti 1/8. Anak perempuan lebih dari 1, berarti 2/3. Kemudian berikutnya kita cari asal masalahnya. Asal masalahnya berarti berapa yang sama-sama dapat dibagi habis. Kalau 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 8 tidak bisa, 12 bagi 3 bisa, berarti angka 12 tidak bisa menjadi asal masalah. Jadi asal masalahnya 24. Asal masalahnya 24. Oke, langsung saja kita bikin per 24 24 dibagi 6 dikali 1 dengan 4, kemudian 24 dikali 8 dibagi 8 kali 1 sama dengan 3, kemudian 24 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 8. Tinggal kita hitung 24 dengan 24 miliar. 24 ini 24 miliar sama dengan berapa bagian ibu? 24 kali 4 dibagi 24 sama dengan 4. 20 bagi 24 habis, bagi 24 tinggal 4. Dan 24 habis, berarti tinggal 3. 24 bagi 24 habis, berarti tinggal 8. Ini apabila kita menghitung dengan cara yang biasa. Kita bisa juga hitung langsung, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu hartanya ini. 4 ditambah 3 7 tambah 8 berarti 15. Harta yang telah dibagi adalah 15 miliar. Sementara tidak ada ahli waris yang berhak menerima asobah, maka berarti hartanya masih lebih dari 24 miliar dikurang 15, berarti hartanya berlebih sebanyak 9 miliar yang belum dibagi, sementara penerima asobah tidak ada. Seperti itu caranya harus kita ratkan. Bagaimana cara meratkannya? Meratkannya hampir sama dengan cara mengaulkan tadi. Kita hitung terlebih dahulu bagian-bagian ahli waris ini 4, ya. Oh, tidak, salah, mohon maaf. Kita harus lihat terlebih dahulu ahli waris yang boleh menerima bagian rad. Apakah nih, misalnya ini tadi ada penerima rad anak perempuan, cucu perempuan, ibu kandung, dan lain sebagainya. Kita pelajari terlebih dahulu ibu.
apakah ibu boleh menerima rat? Ya, ibu kandung boleh menerima rat. Sini ibu kandung. Kemudian istri tidak termasuk dari bagian penerima rat, berarti istri tidak boleh menerima rat. Kemudian anak perempuan kandung, ini anak perempuan, nah bagian paling atas, berarti anak perempuan boleh menerima rat. Caranya, harta ini harus dibagikan kepada istri terlebih dahulu, baru kemudian nanti diratkan. Kita hitung bagian istri terlebih dahulu. Ini cara meratkannya. Tapi kalau semua penerima rat, maka langsung saja istri bagiannya adalah 1/8. Karena hanya sendiri saja, tidak ada bersama dengan yang lain, maka tidak perlu mencari asal masalahnya. Asal masalahnya sudah ketemu di sini, 8. Tidak perlu menyamakan asal masalahnya. Maka langsung saja 1/8 dari 24 miliar sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya, 3 miliar. Kita tinggal hitung saja. Jadi hartanya 24. Ini harta tadi 24 dikurangi 3. Ini 24 miliar dikurang 3. Berarti sebanyak 21 miliar. Nah, harta yang 21 miliar inilah yang akan kita ratkan, karena istri tidak menerima rat, maka kita hitung terlebih dahulu bagian istri. Kemudian kita lihat bagian ibu. Kemudian anak perempuan sebanyak 4 kali. Ibu bagiannya 1/6. Anak bagiannya 2/3. Sini masih ada perbedaan jumlah pembilangnya, penyebutnya. Itu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 6 sama-sama dibagi 6. Sama-sama dibagi 6. Kemudian 1/6 terlebih dahulu. 1/6 kalau di sini menjadi 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 4/6. Nah, kita ratkan. Bagaimana cara mencari ratnya, mengurangkannya. Jadi pembaginya ini kita kurangkan. Bila kita hitung dengan cara ini juga, maka nanti harta akan berlebih. Itu kita cari, di sini kita bikin 6, kemudian kita hitung bagian dari ahli waris. 1 ditambah 4, 5/6. Berarti kita samakan atau kita ratkan menjadi 5/5. 5 inilah yang dimaksud pengurangan. Jadi pembaginya yang sebelumnya dari 6 dikurangi menjadi 5. Apa tujuannya? Supaya harta tadi tidak ada yang tersisa lagi dan habis dibagi kepada seluruh ahli waris. Maka kita jadikan di sini lagi 1/5, kemudian menjadi 4/5 dikali 21. Harta yang sebelumnya telah dibagikan kepada istri. Istri tidak berhak menerima rat. Sama dengan di sini ibu berarti 4,2, anak perempuan berarti 16,8. Nah, ini 16,8. Ini kalau dijumlahkan berarti sama dengan 21. Kemudian nih 21 ditambah 3 berarti
24. Nah, berarti hartanya sudah habis dibagi dengan cara seperti ini. Nah, bagian anak perempuan lagi berapa? Anak perempuannya tadi 4 orang, ya berarti tinggal 21 dibagi 4. 21 ini dibagi 4 orang anak perempuan, berarti setiap anak perempuan memperoleh 4,2 miliar. Ini cara menghitung RAD. Tapi setelah ini akan saya contohkan bagaimana cara menghitung AU dan RAD supaya langsung saja tanpa menghitung dengan cara biasa terlebih dahulu, karena dengan ini jalannya panjang. Nah, dihitung dengan cara biasa baru kita bisa mengetahui hartanya ini ternyata berlebih. Nah, ini kan contoh pemahaman bagaimana AU dan RAD tadi terjadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dengan contoh yang sederhana ini. Untuk menyelesaikan soal RAD secara cepat juga sama. Tadi contohnya ahli warisnya ada istri, kemudian ibu, kemudian anak perempuan 4 orang. Cari terlebih dahulu bagian istri ini adalah 1/8, bagian ibu adalah 1/6, bagian anak adalah 2/3. Dari ahli waris yang ada ini, istri tidak termasuk penerima RAD. Nah, untuk itu bagian istri harus dikeluarkan terlebih dahulu. Langsung saja dikeluarkan. Tadi contoh hartanya adalah 24 miliar, maka diperoleh hasilnya 3 miliar. 3 miliar. Hasilnya 3 miliar. Masih ada sisanya. Berarti sisanya masih ada 21 miliar. Karena sudah dikurangi 24 miliar ini dikurangi 3, berarti hasilnya masih ada 21 miliar. Barulah 21 miliar ini yang kemudian akan diratkan. Ya, akan diratkan. Bagaimana? Kita samakan dulu masing-masing ini apa namanya? Penyebutnya. Di sini berarti KPK-nya adalah 6. Di sini 6 bagi 3 adalah 2, kali 2 adalah 4. 6, di sini 1/6. Apabila kita harus tahu terlebih dahulu kepada berapa harus kita ratkan si penyebut tadi. Di sini ada 6, kita hitung terlebih dahulu pembagian-bagian setiap ibu dan anak. Hasilnya 5. Di sini diperoleh ternyata pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka kasus RAD berarti terjadi. Lalu 6 ini diratkan kepada berapa? Yaitu kepada 5 tadi, supaya habis dibagi. Untuk itu kasusnya berarti di sini berubah lagi menjadi 1/5, 4/5 kali dari sisa ini. Sisanya masih ada 21 miliar kali 21 miliar. Untuk ibu maka diperoleh 4,2 miliar. Untuk ini bukan 4 tapi 21. Kemudian untuk anak sebanyak 16,8 miliar. Nah, ini cara cepat menghitung RAD. Lalu bagian untuk setiap anak perempuan berapa? Nah, di sini tinggal dibagi 16,8 dibagi 4, maka diperoleh setiap anak perempuan memperoleh hasil 4,2 miliar. Kalau anak perempuannya 5, ya tinggal dibagi 5. Anak perempuannya 6, tinggal dibagi 6. Begitu cara cepat menyelesaikan kasus contoh soal RAD. Untuk menyelesaikan soal RAD secara cepat juga sama. Tadi contohnya ahli warisnya ada istri, kemudian
ibu, kemudian anak perempuan 4 orang. Cari terlebih dahulu bagian istri ini adalah 1/8, bagian ibu adalah 1/6, bagian anak adalah 2/3. Dari ahli waris yang ada ini, istri tidak termasuk penerima RAD. Nah, untuk itu bagian istri harus dikeluarkan terlebih dahulu. Langsung saja dikeluarkan. Tadi contoh hartanya adalah 24 miliar, maka diperoleh hasilnya 3 miliar. 3 miliar. Hasilnya 3 miliar. Masih ada sisanya, berarti sisanya masih ada 21 miliar. Karena sudah dikurangi 24 miliar ini dikurangi 3, berarti hasilnya masih ada 21 miliar. Barulah 21 miliar ini yang kemudian akan diratkan. Ya, akan diratkan. Bagaimana? Kita samakan dulu masing-masing ini penyebutnya. Di sini berarti KPK-nya adalah 6. Di sini 6 bagi 3 adalah 2, kali 2 adalah 4. 6, di sini 1/6. Apabila kita harus tahu terlebih dahulu kepada berapa harus kita ratkan si penyebut tadi. Di sini ada 6, kita hitung terlebih dahulu pembagian-bagian setiap ibu dan anak. Hasilnya 5. Di sini diperoleh ternyata pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka kasus RAD berarti terjadi. Lalu 6 ini diratkan kepada berapa? Yaitu kepada 5 tadi, supaya habis dibagi. Untuk itu kasusnya berarti di sini berubah lagi menjadi 1/5, 4/5 kali dari sisa ini. Sisanya masih ada 21 miliar kali 21 miliar. Untuk ibu maka diperoleh 4,2 miliar. Untuk ini bukan 4 tapi 21. Kemudian untuk anak sebanyak 16,8 miliar. Nah, ini cara cepat menghitung RAD. Lalu bagian untuk setiap anak perempuan berapa? Nah, di sini tinggal dibagi 16,8 dibagi 4, maka diperoleh setiap anak perempuan memperoleh hasil 4,2 miliar. Kalau anak perempuannya 5, ya tinggal dibagi 5. Anak perempuannya 6, tinggal dibagi 6. Begitu cara cepat menyelesaikan kasus contoh soal RAD.